Para pegiat race lari mungkin sudah tahu kalau tahun ini acara tahunan Jakarta Marathon kemungkinan tidak akan hadir kembali karena berbagai isu dan kendalanya. Untuk mengisi kekosongan tersebut, hadirlah beberapa event race yang berpotensi untuk menggantikannya. Oke, itu tadi adalah video yang saya upload tanggal 21 Agustus 2023. Itu video tentang review race Jakarta Half Marathon. Jadi di pembukaan video itu saya ada sempat bilang kalau ada kemungkinan Jakarta Marathon 2023 ini tidak bisa dilaksanakan. Bahkan sebelum video Jakarta Half Marathon pun saya sempat buat video race untuk LPS Monas Half Marathon. Di situ pun saya berikan judul, apakah ini cikal bakal dari Jakarta Marathon berikutnya? Ternyata saya salah, Jakarta Marathon 2023 tetap akan diadakan, tepatnya tanggal 22 Oktober nanti atau minggu depan, seminggu setelah video ini saya buat. Halo teman-teman, nama saya Hansen Wang dan ini adalah channel pribadi saya. Mohon subscribe-nya kalau belum untuk dukung channel saya ini. Terima kasih. Jadi di video kali ini berbeda dari video-video saya sebelumnya, saya akan mencoba beropini mengenai Jakarta Marathon. Terutama dimulai dari kenapa saya bisa berasumsi Jakarta Marathon 2023 tidak bisa dilaksanakan tahun ini. Bagi mereka yang sudah sering mengikuti berita tentang race, apalagi yang sudah ikut langsung di Jakarta Marathon 2022 kemarin, pasti tahu persis. Jakmar tahun lalu itu banyak sekali masalahnya. Dari persiapan saja ini sudah ada masalah di pendaftaran. Karena waktu itu daftarnya harus lewat aplikasi Jomran, kalau saya tidak salah. Dan banyak pendaftar yang ketika sudah daftar di aplikasi eh, tidak terdaftar di list panitia. Artinya sudah bayar, sudah daftar lewat aplikasi Jomran, tapi panitia masih belum lihat nama pesertanya. Konon katanya ada masalah dengan pembayaran antara Jakmar dengan Jomran. Saya kurang tahu persis, tapi itu sempat terselenting. Waktu pelaksanaan RPC pun sudah cukup banyak masalah, dimulai dari ketidaksiapan panitia waktu pengunjung atau peserta yang datang untuk mengambil RPC di hari pertama pagi-pagi. Jadi respect-nya itu masih belum siap. Belum lagi ditambah masalah-masalah teknis lainnya seperti mati lampu, seperti kalau nggak salah hujan dan banjir, dan antrian yang bisa berjam-jam untuk mengambil respect-nya itu. Itu sudah banyak menimbulkan buzz yang buruk sekali di sosial media. Belum lagi ditambah kualitas jersinya dan isi respect-nya, kantong yang digunakan untuk respect-nya, semuanya low quality. Ini kebetulan saya pakai jersey finisher. Jersinya jadi seperti ini aja, jadi cuman kaos hitam tanpa merek, dan di sablon ada kalimat finisher Jakarta Reborn. Khusus untuk jersey, apalagi kalau kita sama-sama lihat nih di sini di layar, ini sebenarnya jersey sudah sempat disayembarakan dan sudah ada pemenangnya dan sudah jadi desainnya. Tapi entah kenapa tidak dipakai, padahal lebih bagus yang mana kita bisa lihat sama-sama. Masalah terbesar yang pertama yang terjadi adalah pembatalan secara sepihak di H-1 untuk kategori marathons atau kategori lari untuk anak-anak. Jadi ceritanya saya lupa persisnya, tapi bagaimana entah ada bentrokan dengan acara lain atau venue yang terpakai, tapi yang jelas H-1 ada pengumuman kalau marathons dibatalkan. Tentu saja ini membuat eh, para peserta yang sudah datang jauh-jauh dari luar kota, yang sudah booking tiket, mungkin yang sudah booking hotel, tidak bisa batal. Dan mereka pun banyak yang tidak tahu. Jadi pas hari H datang pagi-pagi, baru tahu kalau acaranya batal. Akhirnya setelah berembuk, setelah komplain, akhirnya panitia setengah hati menjalankan kembali acara maraton itu, tapi bayangkan damage yang sudah terjadi tidak bisa ditarik lagi. Ada yang sudah terlanjur baca dan tidak datang. Nah, jadi yang datang ini memaksakan untuk
race tetap dijalankan, akhirnya dijalankan dengan setengah terpaksa, ya tapi sama-sama tidak ada yang benar-benar puas jadinya. Pada hari H pun, pada hari race, kebetulan saya ngambil race yang full maraton yang 42 kilo, jadi saya bisa lihat cukup banyak dari pagi-pagi sekali sampai dengan paling siang. Memang banyak sekali masalah yang terlihat kasat mata. Dari titik start pun sudah terlihat kalau tidak ada penanda waktu sama sekali, seperti layaknya race-race pada umumnya lah, yang ada penanda waktu. Dan tidak ada, seingat saya juga tidak ada MC, tidak ada hiburan, tidak ada pengumuman, tidak ada kata sambutan yang yang pada umumnya lah sebelum race dimulai. Tahu-tahu start aja begitu. Saya dan teman-teman saya juga berpikir kaget. Udah nih, begini aja start. Oke lah, kita jalankan. Lalu di sepanjang rute tidak ada penanda kilometer. Jadi kita nggak tahu kita sudah kilometer berapa. Kalau nggak bawa jam, ya repot. Kalau yang bawa jam mungkin bisa mengira-ngira kilometernya, tapi sama sekali tidak ada penanda kilometer di sepanjang jalan. Rute yang kita lewatin juga tidak steril. Selain tidak steril, kita juga banyak lewatin jalan-jalan rusak, terutama di Kuningan dan di Glodok. Karena itu banyak bertabrakan dengan pembangunan jalur LRT dan MRT. Sekali lagi, saya nggak bisa menyalahkan siapa-siapa di sini, memang jalur yang tersedia mungkin seperti itu, tapi sama sekali tidak nyaman lah untuk pelari. Lalu ketika mau masuk ke garis finish pun, saya ingat sekali waktu itu di gerbang sebelum saya masuk ke GBK, itu ada salah satu, dia pelari yang sudah selesai, lalu dia menawarkan air mineral ke saya. Saya bilang, nggak usah, nggak apa-apa, sebentar lagi kan sudah mau finish nih. Dia bilang, di dalam nggak ada air, ambil aja. Saya bingung, kenapa dia bisa bilang begitu, ya sudah saya ambil air mineralnya. Ternyata benar, setelah saya masuk ke garis finish, itu banyak sekali refreshment yang sudah habis. Jadi entah sudah habis atau belum sempat diambil lagi, tapi banyak sekali yang tidak dapat minum. Dan untuk satu hal lain yang juga menjadi masalah berkepanjangan adalah masalah pembayaran hak-hak pemenang dan pembayaran hak-hak marshal atau petugas-petugas lain di sepanjang rute Jakarta Marathon. Bahkan sampai dengan saat ini masih ada beberapa yang mengeluhkan, kalau saya lihat dari komentar-komentar di sosial media, bahkan dari pelaksanaan-pelaksanaan tahun-tahun lalu sebelumnya pun masih ada yang belum selesai untuk pembayaran marshal-marshal ini. Dan semua masalah itu diperparah dengan tertutupnya panitia untuk menerima kritik. Setidaknya itu yang tergambarkan dari sikap mereka yang memblok komentar di Instagram mereka. Jadi netizen itu tidak bisa mencurahkan concern-nya, tidak bisa mencurahkan keluh kesahnya kepada panitia, seolah-olah mereka tertutup. Akhirnya curhatnya di mana? Curhatnya di tempat-tempat lain, di komunitasnya, di di media-media online, dan segala macam. Dan itu sangat disayangkan sekali. Jadi seolah-olah Jakarta Marathon ini tidak mau tahu apa yang sudah terjadi, ya sudahlah gitu. Nah, kebayangkan dengan sebanyak itu masalah, saya jadi berasumsi kalau Jakmar ini tidak bisa lah, tidak mungkin dilaksanakan tahun ini. Tiba-tiba tanggal 23 Agustus, 2 hari setelah saya posting video Jakarta Half Marathon itu, saya dapat WhatsApp dari teman saya. Dia memberi kabar seperti ini. Jadi, dia memberi kabar kalau ini panitia Jakarta Marathon sudah bayar loh hak pemenang tahun lalu, akhirnya bayar gitu. Dan kemungkinan akan ada Jakarta Marathon 2023. Yang waktu itu saya pikir, nggak mungkin, konyol sekali. Ini sudah bulan Agustus, dia mau bikin kapan acaranya? Karena biasanya untuk pendaftaran race sebesar ini, itu biasanya butuh waktu setengah tahun kurang lebih. Atau 6 bulan sebelumnya. Sedangkan ini sudah bulan Agustus, kalau mau dipaksakan tahun 2023, mau kapan? Ternyata tidak lama setelah teman saya itu mengabarkan, keluarlah ini. We hear you. Setelah 10 bulan mereka menghilang, tidak ada kabar, tiba-tiba mereka bilang, we hear you. Oke,
Mereka buka itu kolom komentar, all hell breaks loose. Semua komentar keluh kesah netizen akhirnya keluar semua di situ, di akun Jakarta Marathon, akun Instagramnya. Saya juga melihat ini apa-apaan gitu. Apa benar ini dia mau buka pendaftaran? Ternyata benar, mereka buka. Jadi mereka langsung buka untuk pendaftaran Jakarta Marathon di tanggal 22 Oktober. Luar biasa. Jadi mereka cuma butuh waktu 2 bulan untuk persiapan pelaksanaan. Yang bagi banyak orang ini sesuatu yang mustahil. Tapi dalam 2 bulan terakhir memang banyak sekali yang mereka lakukan, yang panitia lakukan untuk mencoba meyakinkan para pendaftar baru. Jadi dimulai dari mereka mendekati komunitas-komunitas pelari, dan akhirnya para pentolan-pentolan di komunitas pelari ini mulai memberikan suara mereka untuk Jakarta Marathon. Jadi ayo mari kita ikut, sekarang sudah kepengurusan baru, sekarang sudah kepanitiaannya baru, yang lama sudah tidak terlibat lagi, kita coba jalankan dengan lebih profesional, dan mereka juga melibatkan nama-nama cukup besar di dunia lari. Selain itu mereka juga buat press conference yang melibatkan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Menarik. Dan mereka juga mengumumkan nama-nama sponsor yang tidak main-main. Ada di sini saya lihat ada Highbank sebagai sponsor utama, BNI, Le Mineral, Medco, Siloam, Pocari Sweat, Line, Chandra Asri, Adaro, Hoka, dan lain-lain. Nggak main-main ini sponsornya. Kalau seperti ini, sepertinya sudah cukup meyakinkan. Akhirnya saya tertarik, saya daftar untuk half marathon. Jadi saya ingin melihat langsung apa perubahannya nanti di Jakarta Marathon yang baru ini. Apa perbedaannya dengan yang tahun 2022? Sebenarnya buat saya pribadi, tanpa ada perubahan sebesar itu pun, kalau Jakarta Marathon itu diadakan, saya pasti ikut. Kenapa? Karena saya warga Jakarta. Tentu saja ada keterikatan emosional. Ini ketika ada event di kota sendiri dan event yang cukup besar, skala nasional, pesertanya bisa belasan ribu, kenapa tidak? Ya lebih bagus lagi sih dengan adanya perubahan-perubahan ini, mudah-mudahan pelaksanaan juga jauh lebih bagus. Jadi itu sedikit opini saya mengenai Jakarta Marathon. Saya berharap yang terbaik untuk Jakarta Marathon, mudah-mudahan minggu depan itu pelaksanaannya lancar, tidak ada masalah, syukur-syukur bisa jauh lebih baik dari tahun lalu, dan saya akan coba buat videonya juga untuk kita lihat sama-sama nanti. Bagi kalian yang juga ikut Jakarta Marathon tahun 2023 ini, sampai bertemu di rest area. Bagi yang memutuskan untuk skip dulu, mudah-mudahan nanti video saya bisa memberikan sedikit gambaran apakah Jakarta Marathon ini sudah jauh lebih baik, sama saja, atau bahkan memburuk. Mudah-mudahan sih tidak ya. Dan bagi mereka yang baru mau coba-coba, sayangnya sekarang pendaftaran sudah tutup, ya tapi mungkin tahun depan kita bisa sama-sama lari lagi di Jakarta Marathon. Sekali lagi video ini saya buat karena memang topiknya menarik, dan saya ingin mengkoreksi pernyataan saya sebelumnya kalau Jakmar ini sepertinya nggak mungkin terlaksana tahun ini. Ternyata jadi. Dan ini menarik sekali untuk kita lihat sama-sama. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video berikutnya di liputan mengenai Jakarta Marathon. Tungguin terus di channel ini. Terima kasih.